Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Abdul Rahim. Sebagaimana biasa kita akan membahas tentang hadis 481 yang mana hadis ini membahas tentang sholat khauf di Najd Ghatfan ya kalau nggak salah. Ini wilayahnya secara qashar ya, dengan qashar artinya cuma 2 rakaat di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan hadisnya, alangkah baiknya kita ngebahas dulu bahwasanya hadis ini ya yang perlu teman-teman ketahui bahwa hadis ini adalah rujukannya Imam Abu Hanifah ya. Kenapa mungkin ya ada teman-teman yang bermazhab Syafi'i mungkin agak bingung kok ini beda daripada mazhab kita kayak gitu kan, yang kita lakukan biasa-biasanya. Ini karena ini tata caranya Imam Abu Hanifah ya yang terekam di dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud ya, yang mana ini sudah ada 16 tata cara yang direkam oleh Imam Muslim dan Sunan Abu Daud ya. Sebagaimana biasa ya, saya ulang kembali supaya teman-teman paham bahwasanya bahwasanya yang diambil, apa yang diadopsi oleh Imam Syafi'i itu cuma 3, yaitu Batun Nakhli, kemudian Batun Nakhil, kemudian Zatul Riqa sama Aswan ya. Kalau Zatul Riqa sudah kita bahas di 480, kemudian Aswan di Aswan nanti setelah ini. Nah, ini kita akan bahas yang rujukannya Imam Abu Hanifah 481 di Najd, yang mana tata caranya dengan sholat qashar ya, 2 rakaat saja. Dan di sini nanti saya juga akan jelaskan perbedaan antara hadis 480 sama 481 di mana perbedaannya ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin fawazaina fawazainal aduwa fasaffafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu faqabalat ta'ifatun 'alal aduwi wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadataini summa sarafu makana ta'ifatil lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim raq'atan wa sajada sajadataini summa sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raq'atan wa sajada sajadataini muttafaqun alaihi wa labzu lil Bukhari. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi atas keduanya qala telah berkata ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saya pernah ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin ke arah Najd ya, menuju arah Najd. Fawazaina dan
Di sini fawazainal aduwa, kami di sini berhadapan dengan musuh. Jadi lagi berkecamuknya berperang dengan musuh. Fasofafnahum, maka kami apa namanya, fasofafnahum, membentuk suatu barisan. Faqoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya, berdiri di sini bukan berdiri maksudnya ya. Kalau perang kan sudah posisi berdiri, tapi di sini berdiri untuk melaksanakan sholat. Fasolla bina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami, yang mana ini sudah dibagi menjadi dua kelompok di sini ya. Faqoma ta'ifatun ma'ahu, yang mana di sini berdiri sekelompok orang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Wa aqbalat ta'ifatun alal adui, dan kelompok yang lain di sini berdiri menghadap musuh. Wa ka'abimam ma'ahu. Kemudian orang-orang yang bersama dengan Rasulullah di awal ini ruku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sajadataini, dan melakukan sujud dua kali ya. Sujud dua kali. Sumang sorofu, kemudian mereka pergi. Jadi belum selesai sholatnya mereka langsung pergi, gitu ya. Maka ta'ifatil lati lam tusolli, yang mana mereka pergi ini untuk menggantikan posisi kelompok yang tidak ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'u, kemudian orang yang tadi menghadap ke musuh, ini tadi kelompok yang kedua ini menghadap ke musuh tadi datang ya untuk ikut sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diganti oleh kelompok yang pertama. Faroka'a bihim, maka di sini mereka ruku, faroka'a, kemudian setelah Rasulullah tadi menunggu kedatangan kelompok yang kedua ini tadi, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruku bihim bersama kelompok yang kedua tadi, rokaatan, satu kali ruku maksudnya. Wasajada ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dua kali sujud, summa salama. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam sendirian, ya, tidak bersama dengan kelompok yang kedua. Faqama kullu wahidin minhum, kemudian di sini masing-masing dari mereka tadi melanjutkan sholatnya dari mereka tadi. Faroka ali nafsi, kemudian mereka ruku sendiri-sendiri, rokaatan satu kali ruku, wasajada ini, dan melakukan sujud dua kali sujud ya, sujud dua kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, walabzu lil Bukhari, dan lafadz ini kepunyaannya Imam Bukhari ya. Jadi begini simpelnya ya. Simpelnya tuh begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat rakaat pertama sebagaimana biasa ya, bersama dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang pertama, satu kali ruku, bilangannya itu satu kali ruku, kemudian dua kali sujud ya, satu kali ruku, dua kali sujud. Nah, pada posisi mau sholat yang kedua, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menunggu kelompok yang lain datang. Jadi rakaat kedua ini tidak kelompok yang pertama tidak menyelesaikan sholatnya, tapi langsung kabur ya, bahasanya kabur, menggantikan posisi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua datang ikut sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi bacaan sholatnya seperti itu ya, ruku, satu kali ruku, kemudian dua kali sujud. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung salam, ya, langsung salam, tidak menunggu sahabat yang di belakang menuntaskan sholatnya. Jadi Rasulullah itu langsung salam sendirian. Kemudian yang kelompok yang kedua yang tadi
apa namanya, ini, yang tadi ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya, ya satu rakaat lagi, sholat masing-masing, sudah tidak ada makmum dan imam di situ. Kemudian di sini mereka, apa namanya, kabur, ya sudah selesai sholatnya tadi, kabur, menggantikan posisi kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang pertama tadi, menyelesaikan sholatnya lagi masing-masing. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua itu, menuntaskan sholatnya secara bergantian setelah, imam tersebut sah salam, itu ya, seperti itu. Nah, perbedaannya antara, hadis 480 sama 481 itu adalah pada saat selesai rakaat pertama, kelompok yang pertama menyelesaikan sholatnya, oh sorry, eee, kelompok yang pertama tidak menyelesaikan sholatnya, tidak langsung menyelesaikan sholatnya, artinya tidak langsung kabur, melainkan langsung menggantikan kelompok kedua yang belum sholat, ya. Jadi dia tidak menyelesaikan sholatnya. Jadi sorry, dia tidak menyelesaikan sholatnya, tapi langsung menggantikan posisi kelompok yang kedua. Itu, hadis yang ada di 481 itu ya. Kemudian di sini, untuk sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada Zatul Riqa di sini kelompok yang pertama menyelesaikan terlebih dahulu sholatnya. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri sebentar pada saat, rakaat yang kedua ini mau menyelesaikan sholat, mau menuju rakaat yang kedua. Nah, sahabat Rasulullah ini langsung nih, eee, meneruskan bacaannya, kemudian ruku, melaksanakan 2 kali sujud, kemudian salam, baru mereka, menggantikan posisi, kelompok yang, kedua ini ya, kayak gitu perbedaannya. Kemudian pada saat tasyahud akhir, di sini ketika mau salam, ini yang di 481 ya. Rasulullah langsung salam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung salam sendirian, tidak bersama dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang pertama tadi, kelompok yang kedua ini dia, berdiri ya, dia berdiri menuntaskan, sholatnya, kemudian baru dia, menggantikan posisi, kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ini, sholat juga sendirian tanpa adanya imam. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung salam, kemudian yang jamaah yang di belakangnya ini secara, dia tuntaskan dulu sholatnya, kemudian dia ganti posisi kelompok yang pertama, dia gantikan seperti itu, kemudian nanti kelompok yang pertama menyelesaikan lagi sholatnya, seperti itu ya. Nah, kalau di Zatul Riqa, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud tadi, dia, menunggu dulu nih, menunggu dulu, sahabat Rasulullah menyelesaikan sholatnya. Jadi sahabat Rasulullah yang di belakang tadi berdiri dulu ya, menyelesaikan sholatnya, kemudian setelah selesai sholatnya nih, satu kali ruku, dua kali sujud, nah baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama salam dengan makmum yang di belakang. Itu ya, itu perbedaannya. Alhasil di sini cara ini berbeda dengan cara yang sebelumnya. Keutamaannya juga berbeda kalau dari sisi orang awam saya. Kalau yang pertama itu sahabat Rasulullah itu mendapatkan keutamaan, kelompok yang pertama ikut takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua mendapat keutamaannya juga karena ikut salam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan imam. Nah, sedangkan, cara yang kedua di 481 ini, kelompok yang pertama ikut takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kelompok yang kedua tidak, mendapatkan keutamaan atau tidak ikut salam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jadi mereka itu langsung,
apa namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam sendirian, baru mereka ini apa namanya, baru mereka berdiri menyelesaikan sholatnya, kemudian menggantikan posisi kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama menyelesaikan sholatnya di apa namanya, dikawal oleh kelompok yang kedua seperti itu sampai selesai gitu. Satu kali ruku, dua kali salam, dan ini posisinya 2 rakaat. Ya begitulah kira-kiranya ya, simpelnya kayak gitu ya. Ini metode yang diadopsi oleh Imam Abu Hanifah ya. Uh, Umumnya yang teman-teman tahu nanti di hadis 482 secara tambah sulam seperti itulah. Itu yang biasa teman-teman pahami ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat khauf di sini pada hari-hari yang berbeda dan cara yang berbeda-beda pula ya. Sebagaimana yang biasa sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya di bab sholat khauf di sini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 16 tata cara untuk melaksanakan sholat khauf itu ya, yang mana familiar di kalangan masyarakat itu nanti nomor hadis 482 yang akan kita bahas di video selanjutnya di Asfan. Itu metodenya Imam Syafi'i, metode yang diadopsi oleh Imam Syafi'i ya. Setiap sholat yang dilakukan dalam keadaan khauf, dalam keadaan yang menegangkan di sini, selalu menitik beratkan penjagaan yang ketat, lebih hati-hati dalam mengerjakan sholat, dan tanpa melupakan cara yang paling mudah karena rasa belas kasihan kepada para mujahidin di sini ya. Sholat khauf sekalipun berbeda caranya, tetapi pengertiannya sama saja. Dalil asalnya mengenai sholat ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, dan jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Di sini ya. Ini maknanya. Kalau misalkan di sini fa in khiftum farijalan aw rukbanan, di sini ya ini dalil ini adalah dalilnya sholat khauf ya, bukan dalil yang lain-lain. Itu kan ada kelompok sufi wujudi batini itu yang mengatakan bahwasanya fa in khiftum farijalan aw rukbanan di sini ya artinya ya kita sholat bagaimanapun caranya, itu yang penting mengingat kepada Allah ya, itu sudah masuk dalam sholat. Jadi meskipun kita misal contoh di kendaraan misalkan seperti itu, ya sudah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori sholat. Atau ya kita simpelnya tuh kita bekerja kayak gitu kan ya, dengan mengingat Allah itu sudah masuk dalam kategori sholat, karena berdasarkan hadis ini fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Sedangkan maksud daripada ayat ini sebenarnya ya pada saat kita musafir, kita sholat sunnah ya, sholat sunnah di di kendaraan, atau ya kita turun dulu dari kendaraan, kita melaksanakan sholat wajib sebagaimana biasa, yaitu mau sholatnya di qashar atau di itmam ya, tanpa qashar. Kalau misalkan sholat dalam keadaan perang ya ini tadi tata caranya ya, baik itu di yang teman-teman adopsi berdasarkan hadis 480 di Zatul Riqah, 481 di Najd dengan tata cara qashar, kemudian atau di Asfan ya, seperti itu. Itu semua ada tata caranya. Nggak bisa kita bikin asal-asal kayak gitu, nggak tanpa ada dalil yang melandasinya. Ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di sini artinya al-ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau sendiri yang memimpin peperangan tersebut ya.
Jumlah ghazwah yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah 27 ya, 27. Lawan katanya ialah Sariyah ya, lawan katanya adalah Sariyah, yaitu suatu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, sedangkan beliau tidak bersama dengan pasukan tersebut. Jumlah seluruh Sariyah yang pernah dikirim adalah 50. Qibala di sini artinya ke arah ya. Najdin di sini negeri orang-orang Ghatfan. Najd adalah dataran tinggi yang terletak di Jazirah Arab ya, mulai dari Tihamah sampai Irak. Fawazainal aduwa di sini maka kami posisinya menghadapi musuh ya. Musuh berada di arah kiblat ya. Faqamat ta'ifatum ma'ahu, maka segolongan dari pasukan kaum muslimin berdiri untuk sholat bersamanya. Karena pada kesempatan itu musuh berada di arah kiblat. Ini posisinya Rasulullah SAW dalam posisi perang di Najd, melaksanakan sholat khauf secara kosong ya, 2 rakaat saja, dan posisi musuh di depan kiblat. Jadi posisi anggaplah kiblat ke arah sana ya. Ini kiblat ke arah sana. Nah, posisi musuh di sana. Kayak gitu. Nah, beda kalau kemarin yang di hadis 480 kita posisi kiblat di sana tapi posisi musuh di belakang. Seperti itu ya. Bukan di arah kiblat. Wa raka'a bima ma'ahu raq'atan wa sajada sajadataini sumang sarafu. Para makmum pergi sesudah mereka menuntaskan 1 rakaat, kemudian bersiaga menghadap musuh karena saat itu musuh berada di arah selain kiblat, sedangkan Rasulullah SAW berdiri. Maka ta'ifatalati lam tusolli, untuk menggantikan kedudukan posisi pasukan yang belum sholat dalam menghadapi musuh. Faja'u di sini kemudian golongan yang kedua datang, yaitu mereka yang semula berjaga. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu dalam posisi berdiri pada rakaat yang kedua menunggu mereka yang belum sholat. Kemudian Rasulullah SAW sholat bersama mereka 1 rakaat hingga beliau menyelesaikan rakaat yang kedua. Sedangkan mereka menyelesaikan sholat yang kedua artinya salam. Sedangkan mereka menyempurnakan sholat mereka yang kedua, gitu ya. Summa salama, kemudian Rasulullah SAW salam sendirian. Tadi menyempurnakan sholatnya. Kemudian di sini Rasulullah langsung salam sendirian. Faqama kul wahidin faroka ali nafsihi rokatan wa sajada ini. Mereka di sini menyelesaikan rokaat mereka yang kedua sendiri-sendiri, sedangkan penyelesaian ini mereka lakukan secara bergantian agar situasinya ke dalam keadaan kontrol dan terjaga. Jadi menyelesaikan ini sendiri-sendiri secara bergantian dengan kelompok yang pertama tadi, itu ya, seperti itu. Jadi ketika kelompok yang pertama tadi selesai sholatnya tadi selesai rakaat yang pertama langsung pergi menggantikan kelompok yang kedua. Yang kelompok yang kedua datang bersama Rasulullah SAW, ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah rakaat yang kedua selesai, ini Rasulullah langsung salam, mereka menyelesaikan lagi sholatnya, sendiri-sendiri. Kemudian setelah selesai sholatnya mereka menggantikan posisi kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama kemudian menyelesaikan lagi sholatnya yang ketinggalan untuk rakaat yang kedua itu ya. Simpelnya seperti itu ya.
Dan, mohon maaf ya kalau misalkan ini, pembahasannya agak, sedikit ribet ya, karena jujur aja pembahasan ini jarang dibahas dan memang untuk sholat khauf adalah sholat yang memang paling, ribet sendiri sebenarnya di antara sholat-sholat yang, lain. Mengagungkan masalah berjamaah sekalipun dalam keadaan yang sangat penting ya. Jadi yang namanya berjamaah ini mesti harus kita laksanakan dalam keadaan apapun. Ya, penjelasan mengenai tata cara, kedua dalam mengerjakan sholat khauf, sementara musuh tidak berada, di arah kiblat, ini juga, eee, tidak berada di arah kiblat. Cara golongan, yang telah mengerjakan sholat 1 rakaat bersama imam pergi ya. Lalu bersiaga menghadapi serangan musuh, padahal mereka masih berada dalam, sholatnya untuk menggantikan golongan yang sebelumnya berjaga. Kemudian golongan yang kedua meninggalkan penjagaannya untuk bermakmum bersama dengan Rasulullah SAW pada rakaat terakhir. Sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri secara bergantian. Cara inilah yang disepakati oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad ya. Jadi ini metodenya Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad ya. Kita sudah jelaskan secara rinci dan detail tadi ya. Dan pembahasan sholat khauf ini ya saya akui ini adalah pembahasan yang memang uh, sangat rumit ya ketimbang sholat-sholat yang lain. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain kita umumnya sudah biasa lakukan kayak gitu. Sholat apa ya, misalkan dari sholat wajib sampai sholat sunnah ya, itu sudah biasa kita lakukan dan biasa ada perbedaan-perbedaan pandangan, itu pun juga itu ribetnya bukan main ya. Dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai-selesai masalahnya dari apa ya, contohnya itu kunut atau tidak kunut, itu padahal ya Rasulullah itu mencontohkan cuman ya antara Rasulullah kunut, ada juga yang katanya Rasulullah juga tidak kunut kayak gitu ya, itu bid'ah kayak gitu. Atau Rasulullah mencontohkan uh, hadwal mangkibai sama hadwal uzunain, itu juga pembahasannya ribetnya bukan main, uh, pembahasannya pun lumayan apa ya istilahnya nggak selesai-selesai sampai sekarang, dan apalagi ini sampai 16 tata cara ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana ribetnya ulama-ulama terdahulu ketika mengcompare atau membahas masalah ini ya. Itu bisa teman-teman cek di dalam kitab Al-Um, bisa teman-teman cek juga di dalam kitab Al-Majmu dan kitab-kitab yang lainnya dari lintas mazhab. Silahkan teman-teman cek sendiri. Nanti kita akan bahas di hadis selanjutnya, ini lumayan panjang di 482 yang akan kita bahas sholat khauf di Aswan, yang mana kalau nggak salah ini Rasulullah SAW melaksanakannya dengan cara khosor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam saya menjelaskan sholat khauf ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian ada kata-kata saya yang tidak menyinggung hati teman-teman dan tidak pantas untuk diperdengarkan di konten-konten ini atau di konten-konten video sebelumnya. Dan apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, jangan ragu-ragu, silahkan teman-teman atur di kolom komentar sebagaimana biasa. Apabila konten ini ada memberikan manfaat buat teman-teman dan keluarga, silahkan share, jangan lupa subscribe dan itu ya. Aku kalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.